Selamat datang para sahabat Satria Nusantara. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas sejarah asal-usul orang Arab atau Bani Quraish yang merupakan keturunan Kurawa Aswatama. Pada tahun 326 sebelum Masehi, Alexander Agung, raja dari Masedonia Yunani, melakukan ekspansi kekuasaan ke Asia hingga ke bumi barat atau Sindu atau sekarang disebut India. Alexander Agung dan pasukannya berhasil menguasai wilayah yang sangat luas yang membentang dari Eropa, Afrika Utara, hingga India. Namun, ketika melakukan ekspansi wilayah ke India, pada saat mencapai sungai Hydaspes atau sungai Jhelum, ia dan pasukannya dihadang oleh Raja Porus atau Raja Puru. Puru adalah raja kerajaan Purawa, wilayah yang terbentang dari sungai Hydaspes atau Jhelum hingga sungai Chenab. Wilayah ini sekarang disebut Punjab, yang termasuk wilayah negara Pakistan dan India. Dalam pertempuran tersebut, tidak ada pihak yang menang karena pasukan Alexander Agung dan Puru sama-sama kuat. Keduanya akhirnya memilih berdamai karena satu sama lain tidak bisa saling mengalahkan. Raja Puru atau Kuru adalah penguasa kerajaan Purawa yang merupakan leluhur Pandawa dan Kurawa. Dengan demikian, baik Pandawa maupun Kurawa sama-sama keturunan Wangsa Puru atau Wangsa Kuru. Kurawa adalah keturunan Raja Kuru yang merupakan hasil perkawinan antara Dewi Durgandari atau Gandari dengan Dhritarashtra, raja kerajaan Hastinapura. Sementara Pandawa adalah putra dari Raja Pandu yang menikah dengan Dewi Kunti dan Dewi Madri. Dhritarashtra adalah kakak tiri dari Pandu. Tahta kerajaan Hastinapura sebenarnya jatuh ke tangan Dhritarashtra, tetapi karena ia buta sejak kecil, maka kekuasaannya diserahkan kepada adiknya, yakni Pandu. Namun, ketika Raja Pandu memilih hidup di hutan bersama kedua istrinya, maka tahta kekuasaan kerajaan Hastinapura dipegang oleh Dhritarashtra. Anak tertua Dhritarashtra dan Dewi Durgandari bernama Duryudana. Kerajaan Hastinapura adalah kerajaan yang didirikan oleh Mahaprabu Hastimurti yang merupakan keturunan Wangsa Chandra. Kurawa adalah keturunan Wangsa Surya karena Dewi Durgandari berasal dari kerajaan Purusapura yang merupakan putri dari Raja Subala. Sementara Sengkuni adalah adik laki-laki Dewi
Durgandari. Kerajaan Purusapura berpusat di Gandhara, sekarang disebut Peshawar, yakni sebuah kota di Pakistan. 100 orang anak-anak Dewi Durgandari atau Gandhari dan Dhritarashtra disebut Kurawa. Nama anak-anak Dewi Durgandari dan Dhritarashtra diawali dengan nama Dur, seperti Duryudana, Dursasana, Durcitya, Dursala yang merupakan adik perempuan, dan masih banyak lagi Dur yang lain. Dhritarashtra juga memiliki istri yang lain yang bernama Sugada. Dari pernikahan dengan Sugada memiliki anak laki-laki bernama Yuyutsu. Yuyutsu dan Dursala yang merupakan anak perempuan Dewi Durgandari dan Dhritarashtra tidak dibunuh oleh Pandawa dalam perang Mahabharata. Pada abad ketiga sebelum Masehi terjadi perang antara Pandawa melawan Kurawa yang sama-sama keturunan Prabu Bharata di Kuruksetra. Kuruksetra artinya lapangan atau palagan di wilayah Kuru. Kuruksetra adalah bumi atau dataran yang bentuknya berupa tanah lapang yang terhampar luas. Kuruksetra sekarang merupakan sebuah distrik di negara bagian Haryana, India Utara. Di tempat tersebut terjadi perang Bharatayuddha atau perang antara sesama keluarga Bharata. Dalam perang saudara ini, Pandawa keluar sebagai pemenang. Dalam perang sesama keluarga Bharata, ada 4 kesatria dari pihak Kurawa yang selamat, yakni Aswatama yang merupakan putra Brahmana Drona atau Durna, Krepa, Kertawarma, dan Yuyutsu. Pada hari ke-18 atau hari terakhir pertempuran, Aswatama, Krepa, dan Kertawarma bertemu Duryudana. Pada saat itu Duryudana sedang sekarat. Duryudana sekarat setelah ia kalah dalam perang tanding melawan Bima. 3 orang kesatria pendukung Kurawa itu kemudian berjanji akan membalaskan dendam Duryudana. Pada malam hari, saat Pandawa meninggalkan perkemahan setelah berhasil menang perang, ketiga kesatria Kurawa menyerang secara mendadak perkemahan Pandawa. Lalu mereka membunuh seluruh putra Pandawa atau Pancawala, Drestadjumna, dan Sri Kandi. Setelah membunuh, Aswatama kemudian kembali ke tempat Duryudana dan menceritakan pembalasan dendam yang telah dilakukannya. Tak lama kemudian, setelah mendengar apa yang disampaikan Aswatama, Duryudana gugur. Aswatama kemudian melarikan diri ke asrama Begawan Abhyasa. Pandawa kemudian mencari Aswatama dan berhasil menemukan tempat persembunyiannya.
Selanjutnya terjadi perang tanding yang sengit antara Arjuna dan Aswatama, di mana masing-masing menggunakan pusaka atau senjata Brahma Sri Astra atau Brahmastra. Begawan Abhyasa kemudian melakukan campur tangan menghentikan pertarungan antara kedua kesatria. Arjuna berhasil menarik pusakanya, sedangkan Aswatama karena tidak mengerti cara menarik Brahmastra, lalu mengarahkan ke perut Utari yang merupakan istri Abhimanyu dan membunuh janin dalam kandungan Utari. Ayah Utari segera melepaskan pusaka Cakra Sudarsana sehingga senjata yang dilepaskan Aswatama patah. Kresna atau Kanha yang merupakan titisan Wisnu kemudian menghidupkan kembali anak Utari tersebut. Anak Utari bernama Parikesit yang kelak menjadi penguasa di kerajaan Hastinapura menggantikan Yudhistira. Aswatama diusir Kresna. Brahmastra adalah pusaka atau senjata pamungkas yang dimiliki Aswatama dan hanya bisa digunakan satu kali saja. Setelah menggunakan Brahmastra, Aswatama sudah tidak mempunyai kekuatan lagi dan menyerah kalah kepada Pandawa. Arjuna kemudian berniat membunuh Aswatama sebagai balas dendam atas kematian putra Pandawa yang dibunuh secara keji dan licik oleh Aswatama. Namun hal ini dicegah oleh Kresna atau Kanha yang menilai membunuh seorang seperti Aswatama yang sudah menyerah kalah bukanlah tindakan kesatria. Kanha atau Kresna adalah Raja Dwarka atau Dwarawati. Dwarka sekarang terletak di negara bagian Gujarat, wilayah barat laut India. Kanha atau Kresna mengampuni Aswatama, namun ia diusir pergi dari bumi Sindu atau bumi barat atau sekarang disebut India. Aswatama kemudian pergi ke arah barat mengikuti arah matahari tenggelam. Ia mengembara jauh hingga ke wilayah bumi Maghribi. Kemudian orang-orang Farisi Yahudi menyebut Aswatama dan keluarganya dengan sebutan Bani Quraish. Bani artinya kaum atau keturunan atau kelompok, sedangkan Quraish artinya orang-orang Kurawa. Bani Quraish artinya kaum atau keturunan orang-orang Kurawa. Sementara wilayah yang ditempati Aswatama dan keturunannya disebut Arabstan, yang berasal dari dua kata Ara dan Stan. Ara artinya nama pohon, yakni pohon ara atau pohon tin. Sedangkan Stan artinya bumi atau tanah atau wilayah. Arabstan artinya bumi atau tanah atau wilayah yang ditumbuhi pohon ara atau pohon tin. Dalam perkembangannya, Arabstan berubah menjadi Arabia yang artinya
negeri Din atau negeri Ara. Arabia kemudian digunakan untuk menamakan bumi atau tanah tandus atau gurun di wilayah yang dihuni oleh Bani Quraish atau keturunan Kurawa Aswatama. Aswatama kemudian menikah dan memiliki putra bernama Arya Asmala. Aswatama dan keturunannya atau Bani Quraish adalah penganut agama Siwa Bholenath Guru Dewa atau Hindu Siwa. Siwa artinya ajaran kebahagiaan. Ritual yang dilakukan oleh keturunan Aswatama atau Bani Quraish adalah berpradaksina atau berkeliling menghormati lingga yoni yang merupakan simbol penghormatan kepada leluhur. Bani Quraish membuat patung-patung sebagai simbol mereka untuk menghormati para leluhur. Patung-patung dibuat dan diletakkan di dalam kuil Ka'bah yang artinya tempat suci pemujaan para leluhur. Patung-patung tersebut dianggap sebagai para dewa yang merupakan leluhur Bani Quraish. Bangunan Ka'bah sebagai tempat pemujaan dibangun pada masa kekuasaan Raja Chandragupta Vikramditya. Chandragupta Vikramditya berkuasa di kerajaan Gupta pada tahun 380 sampai dengan 415 Masehi. Vikramditya artinya keturunan Wangsa Surya yang kuat dan pemberani. Pada masa kekuasaan Vikramditya inilah kerajaan Gupta melakukan ekspansi kekuasaan hingga ke Arabia atau bumi yang dihuni oleh Bani Quraish yang beragama Hindu Siwa. Kerajaan Gupta berpusat di Pataliputra atau sekarang disebut Patna di negara bagian Bihar, India. Kutub Minar yang berada di New Delhi, India merupakan menara Raja Chandragupta Vikramditya untuk memperingati penaklukannya atas Arabia. Hal ini dibuktikan dengan adanya tulisan di atas besi yang disebut belar atau yang disebut Kutub Minar yang dipersembahkan Raja Vikramditya untuk putri Balika. Balika tidak lain adalah wilayah Balkh di Asia Barat. Arabia ditaklukkan oleh Raja Chandragupta Vikramditya dari penguasa Balkh yang kemudian membuat perjanjian dengan memberikan putrinya untuk dikawini Vikramditya sang penakluk. Sementara kota praja yang berdampingan dengan Kutub Minar dinamai Mehrauli setelah Mihira yang merupakan ahli astronomi matematika terkenal pada masa kekuasaan Raja Vikramditya. Mehrauli berasal dari bahasa Sanskerta Mihira Awali yang menandakan deretan rumah yang dibangun untuk Mihira dan para pembantunya yang bekerja pada pengamatan astronomi yang dibuat dari menara. Prasasti peninggalan Raja Chandragupta Vikramditya telah ditemukan di Ka'bah Mekah. Teks prasasti itu ditemukan tertulis di piring emas yang tergantung di dalam kuil Ka'bah. Hal ini telah dicatat dalam buku berjudul Sayar ul Okul
yang artinya kata-kata yang tak terlupakan, yang disimpan di perpustakaan Maktab Sultania di Istanbul, Turki. Buku edisi modern pertama, Sayar Ulk Okul, terbit di Berlin, Jerman pada tahun 1864, dan edisi berikutnya diterbitkan di Beirut, Lebanon pada tahun 1932. Adapun terjemahan prasasti Raja Chandragupta Vikramditya adalah sebagai berikut. Yang beruntung adalah mereka yang lahir dan hidup selama pemerintahan Raja Vikramditya. Dia adalah seorang penguasa yang berbakti dan mulia, berbakti pada kesejahteraan rakyatnya. Tetapi pada saat itu, kami orang-orang Arab yang tidak mengenal Yang Maha tersesat dalam kesenangan indrawi, merencanakan dan menyiksa merajalela. Kegelapan, ketidaktahuan telah menyelimuti negeri kami, seperti domba yang berjuang untuk hidupnya dalam cengkraman serigala yang kejam. Kami orang-orang Arab terperangkap dalam ketidaktahuan. Seluruh negeri diselimuti kegelapan yang begitu kuat, seperti pada malam bulan baru. Tetapi fajar dan sinar matahari yang menyenangkan dari pendidikan saat ini adalah hasil dari kebaikan Raja Mulia Vikramditya, yang pengawasan baiknya tidak melupakan kita, orang-orang asing seperti kita. Dia menyebarkan ajaran sucinya di antara kita dan mengirim para cendekiawan yang kecemerlangannya bersinar seperti matahari dari negerinya ke negeri kita. Para cendekiawan dan pembimbing ini yang dengan kebajikannya kita sekali lagi disadarkan akan kehadiran Yang Maha, diperkenalkan pada keberadaannya yang kudus, dan ditempatkan di jalan kebenaran. Telah datang ke negeri kita untuk mengkhotbahkan ajaran mereka dan memberikan pendidikan atas perintah Raja Vikramditya. Demikianlah isi terjemahan prasasti peninggalan Raja Vikramditya. Raja Vikramditya mengubah perangai orang-orang Arabstan atau Arabia yang berperangai sangat keras dan tidak bisa diatur, dan bahkan sering bertindak sangat kejam. Di bawah kemarajaan Vikramditya inilah orang-orang yang sebelumnya tidak bisa diatur menjadi teratur, dan yang tidak beradab menjadi berperadaban. Ia menegakkan hukum yang membuat orang-orang Arabstan atau Arabia mulai mengenal peradaban. Kebijaksanaan dan kebesaran Vikramditya tertanam di dalam hati sanubari orang-orang Arabstan atau Arabia. Pada masa Raja Chandragupta Vikramditya, kuil Ka'bah memiliki 360 patung atau arca sebagai simbol mikrokosmos, makrokosmos, planet, dan alam semesta. Yang paling utama adalah batu hitam atau lingam yang merupakan lambang Dewa Siwa. Batu hitam itu adalah batu Sankara atau Siwa yang disentuh dan dicium oleh para peziarah pada waktu berkunjung ke Ka'bah. Patung-patung ini kemudian dihancurkan oleh keturunan Aswatama pada zaman Kali Yuga. Yang disisakan
hanya arca yang paling utama yang berbentuk batu hitam yang disebut juga sebagai Siwa Linggam atau Lingga Siwa. Sementara oleh orang-orang Bani Quraish, batu hitam ini dinamakan Hajar Aswad. Hajar artinya guru dan aswad artinya dari kata aswad tama. Hajar Aswad artinya guru aswatama. Hajar Aswad adalah guru sekaligus leluhur Bani Quraish yang merupakan penganut Hindu Siwa. Orang-orang Bani Quraish adalah pemuja Siwa Bulenat. Oleh karenanya, lambang bulang sabit ada di kepala Siwa masih ada sampai sekarang. Siwa adalah keturunan Wangsa Candra, dinasti Shang atau anak-anak bulan, sehingga menggunakan lambang bulan. Di Ka'bah, orang-orang Bani Quraish menyembah 9 planet pada masa pra-Islam. Di India, praktek Navagraha Puja, yaitu penyembahan 9 planet, masih populer. Di India, bulan sabit selalu dicat di dahi sebagai simbol Siwa. Karena simbol itu dikaitkan dengan lambang Siwa di Ka'bah. Simbol ini kemudian digunakan pada bendera Islam. Beberapa mil jauhnya dari Mekah ada papan nama besar yang menghalangi masuknya orang-orang kafir ke daerah tersebut. Ini adalah pengingat hari-hari ketika Ka'bah diserbu. Tujuannya adalah melarang masuknya orang-orang kafir agar tidak merebut kembali Ka'bah. Ka'bah dikenakan jubah hitam. Tradisi ini juga berasal dari hari-hari ketika dianggap perlu untuk mencegah penyerbuan kembali dengan cara menyamarkannya. Tradisi Hindu lain yang terkait dengan Ka'bah adalah aliran suci Gangga atau air suci Sungai Gangga. Menurut tradisi Hindu Siwa, Sungai Gangga tidak dapat dipisahkan dari lambang Siwa sebagai bulan sabit. Dimanapun ada lambang Siwa, Gangga harus hidup berdampingan. Sesuai dengan asosiasi ini, maka sumber air suci ada di dekat Ka'bah. Airnya dianggap suci karena secara tradisi dianggap sebagai Gangga sejak zaman pra-Islam. Sekarang airnya disebut air Zam-Zam. Zam-Zam berasal dari pengucapan Gangga. Raja Chandragupta Vikramditya adalah pemuja Siwa, sehingga ritual Bani Quraish di Mekah mengikuti ritual Hindu Siwa. Tradisi Varanasi atau kota yang dianggap suci oleh para penganut agama Hindu Siwa di India. Sekarang admin akan menjelaskan kesamaan ritual yang dilakukan penganut agama Hindu Siwa di Varanasi dan Bani Quraish di Mekah. 1. Terdapat adanya lingga yang berbentuk batu hitam yang lonjong dan yoni sebagai alasnya atau berada di bawahnya. Batu hitam ini masih digunakan oleh Bani Quraish dan keturunannya sampai sekarang. 2.
tradisi Hindu Siwa di Varanasi mensucikan sungai, yakni sungai Gangga. Begitu pula Bani Quraish di Arabia memiliki lambang Siwa. Di sana ada sumber mata air yang disucikan yang sampai sekarang dianggap sebagai air suci. Dimanapun ada lambang Siwa, di sanalah ada air Gangga. Begitu pula di Arabia juga ditemukan sebuah sumur mata air atau sumur yang sampai sekarang dianggap suci. 3. Ritual mengelilingi tempat kuil sebanyak 7 kali yang disebut parikram atau di Bali disebut Maider. Hal ini dilakukan oleh pemeluk Hindu Siwa di Varanasi dan juga ritual yang dilakukan di kuil Ka'bah. 4. Bani Quraish melakukan ritual yang di Weda dinamakan Panca Mahayagnya atau 5 kali pemujaan. Ritual ini merupakan kewajiban terutama bagi penganut Hindu Siwa di India. Dan sebelum melakukan Panca Mahayagnya, setiap orang harus membersihkan tubuhnya atau di Veda disebut Sarir Siddhayartam Pancanga Nyasah. 5. Ritual jemaat haji yang mencukur rambut dan kepala mereka sembari mengenakan pakaian khusus yang terdiri dari 2 lembar kain putih mulus. 1 harus dikenakan di sekitar pinggang dan satunya lagi dikenakan di atas bahu. Ritual ini adalah praktek Veda yang lama ketika memasuki kuil-kuil Hindu yang bersih dan dengan menggunakan kain putih mulus yang dianggap pakaian suci. 6. Ada 4 bulan dalam setahun yang dianggap suci, di mana tidak diperbolehkan menjarah atau melakukan tindakan kriminal selama periode tersebut. Hal ini serupa dengan tradisi Caturmasa dalam Veda, yakni periode 4 bulan puasa guna menghindari tindakan-tindakan yang tercela atau yang dianggap tidak suci. 7. Huruf Veda Hindu dalam bahasa Sanskerta Om. Jika dilihat di cermin, maka orang dapat melihat angka Arab 786. Ini adalah angka paling suci dalam Islam dan salinan Al-Quran Arab memiliki angka 786 yang tercetak. Angka istimewa ini merupakan simbol-simbol Veda yang dipahami secara keliru karena ketidaktahuan membaca simbol suci dalam Veda. Pada abad ke-6 Masehi, tepatnya pada hari Soma, bulan Taksaka, zaman Kali Yuga, atau sekitar tahun 552 Masehi, lahirlah seorang keturunan Aswatama atau Bani Quraish yang diberi sebutan Muhammadur atau Ahmadur bin Abdullah atau Ahmad putranya Abdullah. Ia kemudian mengaku sebagai utusan ilah atau Tuhan yang menciptakan jagat cakrawala beserta seluruh isinya. Keturunan Aswatama ini kemudian mempelajari berbagai macam kitab seperti Taurat, Zabur atau Mazmur, Injil,
Avesta atau kitab suci Zoroaster, Veda atau kitab suci Hindu, dan Tipitaka atau kitab suci Buddha di Gua Hiro untuk dicari inti sarinya. Lalu ia menulis intisari kitab-kitab yang dipelajarinya di kulit binatang, kayu, dan sebagainya untuk diingat oleh para pengikutnya. Setelah dia pandai dan menguasai intisari kitab-kitab yang dipelajarinya di Gua Hira, lalu mengikrarkan diri sebagai nabi dari Bani Quraish atau Wangsa Kurawa. Kitabnya bernama Al-Quran. Al berasal dari kata El yang artinya Tuhan atau sesembahan. Sedangkan Quran berasal dari kata Qura dan An. Qura artinya Bani Quraish, sedangkan An artinya mengatakan. Jadi Al-Quran artinya kitab Tuhannya Bani Quraish atau kitab sesembahannya orang-orang keturunan Kurawa. Ajaran yang diajarkan oleh keturunan Kurawa Aswatama ini lahir pada zaman Kali atau Kali Yuga. Dewi Kali dengan Durgandari atau Durga adalah orang yang sama. Durga adalah Dewi Kemenangan, sedangkan Kali adalah Dewi Kematian. Jadi, semakin mendalami ajaran yang lahir pada zaman Kali, maka semakin menjadi lambang atau simbol dari kerusakan atau kematian. Zaman Kali atau Kali Yuga akan berakhir pada saat avatar Kalki Sang Guru Pamungkas atau Wisnu membebaskan bumi dari pengaruh ajaran Kali yang mencengkeram ajaran Budi dan Dharma. Demikianlah sejarah Kurawa Aswatama yang merupakan leluhur orang Arab atau Bani Quraish. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Salam dari admin Satria Nusantara.